Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Advansa dengan NIM 2020 A1H029, Prodi PGSD Fakultas FKIP, Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk, proses, produk, dan sikap ilmiah dalam pembelajaran IPA. Istilah ilmu pengetahuan alam atau IPA dikenal juga dengan istilah sains. Kata sains ini berasal dari bahasa Latin yang scientia, yang berarti saya tahu. Dalam bahasa Inggris, kata sains berasal dari kata science yang berarti pengetahuan. Science kemudian berkembang menjadi natural science yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ilmu pengetahuan alam atau IPA. IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang alam, yaitu alam sekitar beserta isinya. Jadi, dari isi istilah IPA adalah suatu pengetahuan yang bersifat objektif. Hakikat IPA sebagai proses. IPA sebagai proses adalah strategi atau cara yang dilakukan para ahli dalam menemukan berbagai hal tersebut sebagai implikasi adanya temuan-temuan tentang kejadian atau peristiwa-peristiwa alam. Jadi dalam prosesnya kita bisa berpikir dalam memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan. IPA disusun dan diperoleh melalui metode ilmiah. Untuk itu diperlukan sejumlah keterampilan sains yang sering disebut SKINS, proses skills, yaitu meliputi yang pertama, mengenal dan merumuskan masalah, yang kedua, mengumpulkan data, yang ketiga, melakukan percobaan atau penelitian, yang keempat, melakukan pengamatan, yang kelima, melakukan pengukuran, yang keenam, menyimpulkan, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah mengkomunikasikan pengetahuan atau melaporkan hasil penemuan. Hakikat IPA sebagai produk. Produk adalah hasil yang diperoleh dari suatu pengumpulan data yang disusun secara lengkap dan sistematis. Contoh, dari hasil pengamatan tanaman di tempat terang dan di tempat gelap, maka dihasilkan perbedaan antara lain. Yang pertama, bentuk daun, yang kedua, tinggi tumbuhan, yang keempat, warna tumbuhan. IPA sebagai produk adalah kumpulan hasil kegiatan empirik dan kegiatan analitik dari para ahli sains sejak berabad-abad berupa fakta, data, konsep, prinsip, dan teori-teori. Jadi hasil yang berupa fakta yaitu dari kegiatan empirik berdasarkan fakta, sedangkan data, konsep, prinsip, dan teori dalam IPA merupakan hasil kegiatan analitik. IPA sebagai sikap ilmiah. Dalam proses IPA mengandung cara kerja, sikap, dan cara berpikir dalam memecahkan masalah atau persoalan. Seorang ilmuwan berusaha mengambil sikap tertentu yang memungkinkan usaha mencapai hasil yang diharapkan. Sikap ini dinamakan sikap ilmiah. Nah, sikap-sikap tersebut antara lain, yang pertama, objektif terhadap fakta dan kenyataan. Yang kedua, tidak tergesa-gesa di dalam mengambil kesimpulan atau keputusan. Yang ketiga, berhati terbuka. Yang keempat, dapat membedakan antara fakta dan pendapat. Yang kelima, bersikap tidak memihak suatu pendapat tertentu tanpa alasan yang didasarkan atau atas fakta. Yang keenam, tidak berdasarkan kesimpulan atas prasangka. Yang ketujuh, tidak percaya akan tahayul. Yang kedelapan, tekun dan sabar dalam memecahkan masalah. Yang kesembilan, bersedia mengkomunikasikan dan mengumumkan hasil penemuannya untuk diselidiki, dikritik, dan disempurnakan. Yang ke-10, dapat bekerja sama dengan orang lain. Yang ke-11, selalu ingin tahu tentang apa, mengapa, dan bagaimana dari suatu masalah atau gejala yang dijumpainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.